Halo, selamat malam. Malam Bu. Ibu Islam atau Kristen Bu? Mister. Mungkin kita bisa diskusi. Ibu mau bertanya atau mau bertanya atau saya tanya nih? Boleh ditanya? Boleh ditanya. Ibu Bu, kemarin ngerayain tanggal 25 nggak? Iyalah, semua Oh, kita merayai, bukan hanya Kristen. oh, itu perayaan apa sih Bu? Itu menurut keyakinan kita. Memang Hmm? gimana ya? Tuhan Yesus tidak ada memang itu hanya mengingatkan kami agama Kristen. Kami sudah dimenangkan, diangkat, hapus segala dosa-dosanya. Pokoknya itu kami mana dia Bapak itu? Lanjut Bu, kejeda bentar nggak apa-apa. Ya, Ah, dimenangkan, kita diberikan kekuatan, diberikan segalanya, hidup yang kekal, yang sudah menjadi berkat, diberikan napas, kita apa dikasih kehidupan di dunia ini supaya kita dikasih hidup, tapi kita tinggal memilih, kita sendiri memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi itu dari saya, Pak. oh, bukan merayakan hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran itu semua dunia ini merayakannya, bukan hanya Kristen. Ya, Gimana gimana? merayakan. Semua merayakannya, bukan hanya Kristen, seluruh dunia. Loh, kok saya kagak? Ngaco. Saya nggak merayakan. Merayakan apa? Makanya saya pengen, Bu, saya pengen ikut juga. Mau itu orang merayakan apa gitu loh. Datang dong, Ah, ah. datang siapapun kami terima datang. Tidak ada Makanya yang saya mau tahu dulu itu orang merayakan apa gitu. merayakan apa itu waktu hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita semuanya supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Pengajaraannya yang luar biasa itu ya, tergantung namanya ya manusia ya kan, ya tinggal memilih mana yang kamu pilih ya, kita Tuh, baca ya, pokoknya berarti gini, itu Bu. dengan Ber- melakukan kehidupan yang baik dengan sabar ikhlas, kehidupanmu apa kamu berterima kasih sama dia gitu. Bu, berarti itu berakar atau berasal dari mana? Ibu merayakan hal itu tuh asalnya dari mana, Bu? Apakah dari kitab Anda atau bukan gitu? Dari kita, iya dari Oh, kita ya. dari kitab Anda. Kalau dari Ya. kitab Anda itu di mana ayatnya? Oh, di Lukas, Pak. Lukas berapa? Lukas 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 1 ayat 26, Pak. Gak ada, Bu. Di situ dikatakan Yesus lahir tanggal 25. Macam mana Ibu ini? Ngaco ah. Tentang kelahiran Yesus. Judulnya Iya, ada nggak? Ada nggak di situ dikatakan? Ada nggak di situ dikatakan bahwa dia dilahirkan tanggal 25? di tanggal 25 tidak ada memang, Pak. Ya cuman Lalu merayakan apa tuh? Iya, katanya merayakan kelahiran Yesus. ya agama memang di sini tidak ada di tanggal 25. Sebenarnya tidak tahu saya sendiri ya, bukan semuanya agama kami ya. Tidak tahu di tanggal berapa lahirnya Tuhan Yesus kita, Bapak. Lalu ngapain dirayain kalaunya tidak ada yang tahu betul tanggal berapa Tuhan Anda lahir? Ah, macam mana pula Ibu ini? Aku mau tanya, Pak.
Oh, mau tanya sekarang. Ya sudah. Kan nggak ada dasarnya tuh, tanggal 25 tuh nggak ada dasarnya. Ya udah, kalau ibu mau tanya apa, Bu? Pak Yusuf yang ganteng, udah sehat kah? Oh udah, saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah sehatkan saya. Akhirnya terkabul, keluar saya dari rumah sakit. Sebana wala sebana itu artinya apa sih? Subhanahu, Dia yang maha suci. Sebana itu artinya apa? Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Oh, iya. Maha suci Makanya Allah saya dan maha tinggi gitu. Saya sering lihat Bapak naik ke Edis TV, ya kan? Mana dari Bapak Yusufnya nggak ngerti-ngerti. Bukan yang gak ngerti, Edisnya yang kagak ngerti. Oh, Bapak Yusuf ini gak sebenarnya tahu loh beneran tentang Alkitab. Oh, Bapak Yusuf ini kadang salah-salahin. Loh, memang saya bacanya yang tertulis, Bu. Nggak pernah saya pelintar-pelintir kayak Edis, nggak pernah. Orang pintar sebenarnya dia benar loh, orang Kristen. Betul. Saya ini, Bu, saya ini pengikut Yesus sejati. Iya. Tuh kan dia. Iya. Kan guys. Saya ini pengikut Yesus. Makanya Yesus sujud, saya sujud. Kan gitu. Yesus sunat, saya pun sunat. Pengikut Yesus. Yesus menyuruh menyembah Allah, saya sembah itu Allah. Yesus kagak pernah contohin makan babi, cuma makan ikan goreng. Saya makan ikan goreng aja, nggak pernah makan babi saya. Bener-bener rasain. Wow, keren Pak. Makanya saya bilang, saya itu pengikut sejati Yesus, bukan penyembah ya. Kalau Kristen tuh penyembah dan pembangkang Yesus. Tuh Kristen. Kalau sejati itu sudah pengikut Bapak. Gimana ya Bapak ini? Jangan lari Pak. Kristen itu, Bu, nih sekali lagi dengerin ya. Iya, Kristen itu ya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah dan pembangkang dari Yesus. Pak, pembangkang, penyembah, dibangkang. Jadi kemana nih? Sekarang saya tanya. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Anda nyembah siapa? Lukas 4. Ada nih. Ya, Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah siapa coba? Tunggu dulu Pak Yusuf yang ganteng, yang ganteng yang mana? Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau Tuhan berbakti. Itu kan Allah kita, Pak Yusuf, Tuhan Yesus. Pak. Nah gini, sekarang kata Yesus sembahlah Allah, Anda nyembah siapa? Saya mau tanya dulu. Ini kan bukan Allah. Ya terserah, mau Allah atau Allah terserah ya. Ya kayak gitu Anda nyebutnya. Kata Yesus sembahlah Allah ya. Anda nyembah siapa? Saya mau tanya dulu. Saya menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat. Kan melenceng. Makanya saya bilang Kristen tuh pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Lah, tadi contohnya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Anda malah sembah Yesusnya. Ayo. Yesus itu adalah Tuhan, Bapak. Itu kata Anda, bukan kata Yesus. Seperti aku punya bapakku.
aku, ya kan? Itu kata Anda, bukan kata Yesus. Ya. Itu kata Anda, bukan kata Yesus. Coba kalau kata Yesus, Yesus itu adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Enggak lah. Adanya lagunya itu. Malah ke lagu. Coba Anda buka dulu Matius 11 nomor 25, coba. Apa? Matius 11 nomor 25. Matius 11 ayat 25. Apa ini judulnya? Dibaca dulu. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Itu judulnya Bapak. Iya. Coba. Ayat berapa Pak? 11 Nomor 25. 25. Jauh kali guys. Berarti bukan itu apanya di sini. Yesus mengecam beberapa kota. Berapa kota Pak? Matius 11 nomor 25. Betul nggak yang Anda baca? Coba baca dulu. Oh, ajakan juru selamat. Nah, itu yang saya maksud. Bacain. Pada waktu, ya betul, bentar Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bagusnya. Sekarang saya mau tanya, yang Tuhan siapa di situ? Yang Tuhan siapa? Ya Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Bukan Yesus kan? Udah tahu yang Tuhan itu Bapa, lalu ngapain Anda bilang yang Tuhan itu Yesus tadi? Aduh, ini muter-muter sendiri. Udah tahu yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Lalu ngapain Anda sembah Yesusnya? Sama aja Bapak Yusuf bisa menjadi Bapak kami, Bapak jemaat Bapak. Di mana Yesus dengan Bapa? Yesus dengan Bapa itu beda. Nggak sama. Yesus dengan Bapa tuh nggak sama. Itu kan Bapak Yusuf, kata Bapak Yusuf. Kalau kata aku beda. Ya. Itu Bapak ganteng, Bapak Yusuf. Udah ngerti. Gini Bu, tapi ya gini Bu. saya. Udah tahu yang Tuhan itu adalah Bapanya Yesus, bukan Yesusnya, ngapain Anda sembah Yesusnya? Makanya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba Anda sembah Yesusnya. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus, gitu loh. Bapak Yusuf yang membangkang. Aku enggak ya Pak, enggak ya. Ya sudah kalau gini, ya sudah kalau gitu saya tanya yang lain lagi. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Anda makan babi nggak? Kalau tentang makanan, makanlah semuanya katanya. Tergantung kitanya itu. Nanti dulu kita bahas makanlah semuanya, ban mobil atau apapun, ban truk, nanti dulu yang dimakan itu ya. Yang saya tanya ya, Anda makan babi nggak? Makan, tapi sekarang udah enggak Pak. Oke, Anda makan babi. Yesus pernah contohin nggak makan babi? Dicontohin nggak pernah Pak. Dicontohin Nggak pernah. Ya udah, lalu Anda ikut siapa makan babi? Kalau bukan ikut Yesus, Anda ikut siapa? Bapakku lah. Makanya Anda mengikuti orang tua Anda, akhirnya membangkang dengan Yesus. Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Yesus cuma contohin makan ikan goreng. Kan kayak gitu. Bener nggak? Makanya udah saya bilang,
Yang lain lagi nih. Bo. Anda pernah lihat nggak laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki aja di Kristen. Waktu dia mati, itu dia pakai apa gitu dikuburkan? Pakai baju. Baju apa? Baju 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 apa aja? Jas. Jas, iya. Oh. Pakai baju kebaya, iya. Ada juga yang pakai baju biasa. Oh, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu gitu. Betul nggak? Ada juga ditaruh tasnya, adanya ditaruh emasnya. Itu kan tergantung dia. Itu nggak ada yang sama. Iya, pakai sepatu. Kan dia pakai sepatu, celana panjang, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Betul nggak? Iya, benar. Oh, betul. Pakai sarung tangan, Pak. Betul, ya. Memang kenapa, Pak? Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Hah? Adat Batak. Lah kalau Yesus habis diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Nggak ada di situ Yesus pakai dasi kupu-kupu. Nggak ada. Dia hanya pakai baju jubah putih. Iya, makanya kalau kalian ngaku pengikut Yesus, ketika Yesus dikapani, kalian pun dikapani, bukan pakai dasi kupu-kupu. Mana sih? Adatnya, Pak. Adat kalian juga beda-beda. Adatnya Nggak ada. Istilah ajaran agama ya agama. Gimana? Mau kayak gimana saya itu mewariskan Kristen, Bu? Ya, jadi mengikuti sebenar-benarnya apa yang diajarkan oleh Yesus. Jangan beragama itu imani saja sama semau gue. Beda. Bapak Yusuf, gimana lo aku bilang? Jadi lupa aku mau nanya apa, Bapak Yusuf. Tanyalah kau sekarang. Silakanlah. Kalau mau nanya silakan. Nggak tahu lah. Aku memang kurang sehat, Bapak Yusuf yang ganteng. Ya kalau Anda mau nanya, silakan giliran Anda bertanya. Gak apa-apa. Aku minta maaf, saya mau bertanya kenapa orang datang ke mencium batu itu apa artinya, Pak? Mencium batu itu adalah sunnah dari Nabi, ya. Karena Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad, ya untuk apa nih gunanya, dengerin? Untuk menghormati jejak Nabi Ibrahim di situ, maka beliau mencium batu Hajar Aswad tersebut. Umatnya mengikuti. Jadi kalau umatnya itu mengikuti ada dasarnya juga. Karena berdasarkan ayat Quran surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh. Inilah Pak Yusuf, bahasanya loh, bahasa Arab, bahasa di Indonesia. Nanti Bu, makanya Ibu dengar. Gak usah bantah dulu, nanti saya terjemahkan bahasa Arabnya. Kalau Ibu nggak ngerti bahasa Arabnya, ya saya terjemahkan. Qul, katakanlah in kuntum, jika jika kuntum kamu mencintai tuhibbunallah, mencintai Allah gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni maka tabi'u ikuti aku, tabi'uni ikuti aku. Gitu. Itu Bapak Yusuf itu tentang batu kan? Tentang batu ya. Ya, artinya gini, Bu, mencium batu Hajar Aswad itu tidak wajib. Tidak wajib, setiap muslim gak wajib. Gak wajib. Hanya mengikuti sunnah dari Nabi, ya karena Nabi pernah mencium batu tersebut. Sahabat Nabi pernah ngomong kayak gini, Bu. Hai batu Hajar Aswad, andai aku tidak melihat kamu dicium Nabi, aku tidak akan menciummu. Itu kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi.
Andaina aku, kata Umar, tidak melihat Nabi mencium kamu. Mak, makan ban mobil. Aku nggak doyan makan ban mobil. Ya, bentar Bu. Ya. Jadi gini Bu ya. Kalaunya kata Umar, aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, hai batu Hajar Aswad. Kamu hanyalah sebuah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Tuh. Jadi nggak wajib Bu, nggak wajib setiap muslim itu untuk mencium batu. Tapi kalaunya di Kristen, jika ke Israel dia cium batu Bu. Ibu nggak tahu Kristen cium batu kalau ke Israel. Nih lihat nih ya, Kristen cium batu ya, nih. Ibu ini rupanya nggak tahu dia, teman-teman nih. Ya, sabar. Ya, saya cariin videonya. Banyak. Batu. Sabar ya. Lah, kami nggak menyembah itu, guys. Nih. Sabar, saya carikan dulu. Nah, Bu. Nih ya. Ibu pegangan yang erat, jangan sampai stroke ya, apalagi jantungan. Nah. Nih, sekali lagi ya, saya ulang ya. Saya ulang nih. Nih, coba lihat. Tuh salibnya tuh gede kali tuh. Dia pegang salib tuh. Ayo, Nggak kenal Islam. Pak. Hah? Nggak kenal. Bukan saudara kami kali itu. Makanya saya bilang Kristen kalau ke Israel cium batu. Nih kalau ibu nggak percaya nih, salibnya gede kali nih. Mana nih? Sekali lagi saya ulang ya. Tuh, gede kali salibnya, dia cium batu tuh, cium tembok tuh. Ketawa ibunya. Jadi Bu, ya jadi umat pencium batu itu Kristen Bu. Kalau ke Israel cium batu. Gitu. Kenapa, ada Bu? artinya kali Pak, tapi saya kurang mengerti Pak Yusuf. Ada artinya. Jadi kali, tapi saya belum Jadi maksud saya kayak gini Bu, ya kayak gini. Kalaunya ada yang cium batu, ritual cium batu, ya ibu nggak usah heran gitu. Karena apa? Sebenarnya ritual cium batu itu Kristen yang mulai, gitu. Bukan Islam, Kristen yang mulai duluan. Jadi ikutan kalian cium batu gitu. Ya. Karena apa gini, kebanyakan kawan kita yang Kristen ngeledek Islam. Itu umat Islam di Mekah cium batu. Padahal kalau Kristen yang katanya lebih dulu ada, dia ke Israel cium batu juga. Sama. Mau lihat kesalahan orang di seberang lautan, semut di seberang lautan, itu kelihatan. Gajah di pelupuk mata kagak kelihatan. Padahal dia sendiri umat pencium batu gitu loh. Pak nanya Pak. Apa tuh? Jangan marah ya Pak. Nggak marah saya Bu. Aman kalau sama saya. Maksudnya Bapak kejar saya, nggak bisa lari saya. Nggak bakal. Apalagi tuh? Maaf ya guys, kalau tentang minum katanya onta itu benar nggak sih Pak? Baik. Baik Bu, masalah minum kencing unta itu tidak wajib untuk muslim dan tidak diperintahkan untuk muslim. Tapi ada ceritanya Bu, ada sejarahnya. Apa tuh? Ada sejarahnya. Dulu waktu Nabi kami hidup ya, ada dari suku Uranah yang meminta pengobatan alternatif. Suku Uranah ini suku kafir gitu. Lalu disarankan Nabi kalau mau obat alternatif,
itu kencing unta dengan susunya dicampur. Nah tuh, Susu. dicampur susu. Kencing unta dicampur susu. Dan Bapak Yusuf itu pernah bukan minum nggak? Bapak ah, Yusuf pernah makanya makanya dengarkan dulu, Bu. Dan itu bukan untuk umat Islam. Ah, bukan untuk umat Islam, tapi untuk suku Urana. Bukan untuk umat Islam. Jadi untuk suku Urana sebagai obat. Ternyata suku Urana tadi ya, mereka ambil unta itu, mereka ambil kencingnya, mereka ambil susunya, sembuh. Tiba-tiba untanya mereka curi. obat itu Pak. Iya, untuk obat untuk orang itu Bukan saja. menyembah. Bukan menyembah kan? Obat ya. Ya, untuk orang itu saja, bukan untuk semua muslim, bukan. Gitu. Jadi beda. Emang kalau muslim itu berbeda-beda Pak Yusuf. Bukan beda-beda, ceritanya memang kayak gitu. Kencing unta itu bukan untuk perintah ke muslim, enggak. Oh. Gitu. Kayak Ah, orang kan kadang-kadang kan berpikir yang aneh-aneh, yang satu iya. jadinya Ah, liar. sekarang kan ibu tahu bahwa kencing unta itu ceritanya bukan untuk muslim gitu. Biar ibu tahu, oke? Nah itu guys, bukan untuk muslim, jadi untuk siapanya? Jadi untuk suku Urana yang saat itu minta pengobatan. Sama Urana. kayak untuk terus Pak Yusuf untuk Pak Hajinya. Gini, contoh ya, ibu datang kepada saya, Yusuf, aku minta dong obat alternatif. Kata saya, Bu, minum kencing unta dengan susunya. Itu perintah hanya untuk ibu yang Kristen, bukan untuk pengikut saya yang Muslim, bukan. Gitu. Obat guys, penonton nih Pak Yusuf nih minum obat. Jadi- Aku udah minum obat. Ya, tengok. Bukan masalahnya kayak gitu, biar Anda paham yang saya maksud, Bu ya. Anda kan Kristen, datang kepada saya yang Muslim, kan gitu. Lalu Anda minta obat sama saya. Kata saya minum kencing unta dengan susunya. Itu perintahnya untuk Anda saja yang Kristen, bukan untuk yang Muslim gitu. Ngerti? Jadi terbang Bapak ini. Kayak gitu cerita kencing unta tuh. Biar Anda tahu. Bapak, Jadi kayak gini, Bu. Jadi kayak gini. Sebenarnya ajaran minum kencing itu lebih dulu ada di Kristen. Gitu. Nah, kagak percaya, mau saya tunjukkan Bibelnya. Hah? mana Pak? Ini baca dulu nih. Ini Bibel ya. Alkitab, betul nggak? Nih. Betul? Yuk, Ini kitab Anda, betul nggak? iya Pak. Baik. Kita buka kitab Anda ya. Nih. Bentar, saya cariin. Gimana Bentar, tertulis? ya. Saya mau buka Pak. Gimana Du- tertulis? 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Coba Anda baca. 2 Raja-Raja 18. Nomor 27. Kawan-kawan yang di YouTube ya, yang di YouTube, saya tidak melive-kan akun YouTube yang gede ya teman-teman, dikarenakan ada masalah tuh akun YouTube yang besar. Jadi akun YouTube Album Yusuf PI saja yang saya live-kan saat ini ya. Teman-teman di YouTube manapun ya bisa berpindah ke 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang lainnya ya, yang belum support akun kecil saya Album Yusuf PI ya, mohon dibantu ya teman-teman semuanya, karena penontonnya pun masih sedikit nih ya. Saya spill sedikit. Ayat 2
27 Nah ini ya Pak. teman-teman, nama channelnya Album Yusuf PI. Penontonnya ada 44 ya. Yerusalem Tolong dibantu ke sini teman-teman dimanapun Anda berada ya. Nama channelnya Album Yusuf PI. Oke? Terima kasih. Iya Bu, coba baca 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Raja 27. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Ini Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Coba baca. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi ajaran minum kencing sendiri sama makan tai sendiri itu lebih duluan ada di Kristen, Bu. Bukan di Islam. Kalau di Islam itu kencing unta itu udah ketinggalan zaman. Lebih duluan Kristen ada gitu. Minum kencing sendiri sama makan sendiri. Kan ada. Enggak begitu kali ini, Pak. Salah. Salah ini. Loh, memangnya kitab ibu salah kah? Kitab ibu yang salah gitu. Hah? Bapak Yusuf salah mengartikan. Bukan saya salah mengartikan, di situ ada tekstualnya, Bu. Di zaman dulu sejarahnya di kitab Kristen ada yang lebih dulu minum kencingnya sendiri sama makan nya sendiri. Jadi kalau kencing unta itu Ini tahinya, bukan yang seperti Bapak bilang. Tahi. iya. Bu. Tahu saya gak perlu diulang-ulang. Artinya kayak gini. Kalau cerita masalah kencing unta itu ada di abad ke-6, oke? Kalau masalah cerita Kristen itu ada sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu udah ada di kitab Kristen orang yang minum kencingnya sendiri sama makan nya sendiri. Macam mana? Salah, Bapak. Kitab ibu salah gitu. Bukan begitu ceritanya, tapi saya kurang mengartikan. Nanti saya cari tahu sama Bapak pendeta saya akan tanya. Oh iya. Iya. Oke Bu, oke. Cari dulu sama pendetanya, nanti naik lagi ke tempat saya ya. Gak apa-apa ya. Oke. Iya. Sampai ketawa-ketawa kawan-kawanmu, Pak. Bilang saya Iya. ini bengkak, dibilang saya ini error. Kok Aduh, oke Bu, tanya dulu pendetanya ya. Saya izin menaikkan Kristen yang lain lagi yang antri, boleh? Sehat ya, Bapak. Oke Bu, ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Apa? Judi bola mana? Oh iya. Judol, jangan di sini Judol. Ya ke tempat Edis aja kau ya. Edis Sida Butar tuh doyan judol kan. Doyan judol ke dia ya. Kau give aja ke Edis Sida Butar, jangan di